Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Ihsanul Hauli selaku dosen pengajar dari mata kuliah pemrograman dasar RKA 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jafar Zulfian Firdaus dengan NIM 163251055. Di pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mengenai searching. Untuk yang pertama, objektif atau tujuannya memahami dan mengimplementasikan algoritma pencarian baik itu sequential searching dan binary searching serta operasi manipulasi data pada array berupa penyisipan sebelum dan sesudah data kunci serta penghapusan data kunci menggunakan bahasa pemrograman C yang tentunya. Untuk soal yang pertama dari tugas pendahuluan, buatlah flowchart untuk operasi pencarian bilangan bulat dengan metode sequential search dan binary search. Untuk yang sequential search seperti ini flowchartnya, mulai dari terminator set i sama dengan 0, lalu apakah data ke i sama dengan kunci. Jika ya maka data ditemukan. Jika tidak maka i++ atau berpindah ke elemen selanjutnya. Lalu jika i kurang dari maksimum datanya, maka kembali lagi ke sini. Jika tidak, mengulang lagi jika tidak ditemukan sampai max elemennya, maka data tidak ditemukan. Selesai. Lalu yang selanjutnya ada binary search. Seperti ini flowchartnya. Mulai untuk kita deklarasikan bagian kiri atau L sama dengan 0, R sama dengan bilangan maksimumnya atau kapasitas maksimumnya di -1. Lalu apakah L kurang dari sama dengan R? Jika tidak, maka data tidak ditemukan. Jika ya, maka kita tentukan mediannya atau nilai tengahnya yang sama dengan dalam kurung L tambah R bagi 2. Lalu apakah data ke M sama dengan kunci yang akan dicari? Jika ya, maka data ditemukan. Jika tidak, maka apakah kunci lebih kecil dari data ke M? Jika ya, maka R elemen 1 atau R-nya ke kiri atau mundur. Jika tidak, maka L sama dengan M+1. Dan balik ke sini lagi, apakah L kurang dari sama dengan R? Seperti itu kira-kira. Oke, yang nomor 2, buatlah flowchart untuk operasi penyisipan sebelum dan sesudah, serta operasi penghapusan data kunci. Untuk penyisipan sebelumnya seperti ini. Mulai dari terminator, masukkan data kunci dan data barunya. Cari posisi data kunci, lalu apakah data kunci ditemukan. Jika tidak, maka langsung selesai, data tidak ditemukan. Jika ya, maka geser data dari belakang hingga ke posisi kunci. Lalu sisipkan data baru pada posisi kunci. Lalu jumlah datanya +1 atau bertambah. Lalu selesai. Lalu sedangkan penyisipan sesudah dimulai dari masukkan data kunci dan data baru. Cari posisi pada data kunci, lalu decision apakah data kunci ditemukan. Sama seperti tadi, jika tidak, maka data tidak ditemukan. Jika ya, maka geser data dari belakang hingga setelah posisi kunci. Lalu sisipkan data baru setelah data kunci ya. Jadi ini datanya akan setelah dari data kuncinya, posisinya. Lalu jumlah datanya akan +1 atau bertambah. Sedangkan untuk penghapusan data kunci,
Dimulai dari terminal atau mulai, masukkan data kunci, cari posisi data kunci, lalu apakah data kunci ditemukan, jika tidak ya langsung selesai, jika ya maka hapus data kunci, lalu geser data setelahnya ke kiri untuk biar tidak ada data kosong di tengah, lalu kurangi jumlah data, selesai. Lalu untuk yang nomor 3, buatlah deklarasi data pegawai dan flowchart fungsi untuk pencarian data dengan metode sequential search dan binary search sebagai berikut. Datanya bertipe rekaman bernama pegawai yang punya 4 data, yaitu NIP, tipe bulat, tahun integer, nama bertipe string, alamat bertipe string, golongan bertipe karakter. Kunci yang digunakan untuk pencarian data adalah berdasarkan NIP dan nama. Ya, di sini untuk yang sequential search. Dari mulai, masukkan NIP dan nama, lalu deklarasikan dulu I sama dengan 0, lalu apakah I kurang dari jumlah data, jika tidak maka data tidak ditemukan, jika ya masuk ke decision lagi apakah NIP dan nama cocok, jika ya maka tampilkan NIP, nama, alamat, golongan yang sesuai, jika tidak maka I sama dengan I plus 1 atau dia mengecek data yang lain. Kembali ke sini. Seperti itu kira-kira untuk yang binary search. Mulai deklarasikan dulu pegawainya, data pegawainya tadi dari NIP, nama, alamat, golongan, lalu masukkan NIP dan nama, lalu kita deklarasikan ya, seperti yang tadi, L sama dengan 0, R sama dengan jumlah data atau maksimal kapasitas dari data min 1. Lalu decision apakah L kurang dari sama dengan R. Jika tidak maka langsung berhenti, data tidak ditemukan. Jika ya maka medianya atau nilai tengahnya sama dengan dalam kurung L tambah R bagi 2. Lalu apakah NIP sama dengan NIP yang mediannya atau M. Jika ya maka apakah nama sama dengan nama medianya atau nama M. Jika ya maka tampilkan NIP, nama, alamat, golongan. Lalu jika pada decision NIP apakah sama dengan NIP medianya, jika tidak maka apakah NIP dari inputannya kurang dari NIP medianya, jika ya maka R-nya min 1, R-nya sama dengan M min 1, dan L-nya sama dengan median tambah 1. Lalu kembali lagi ke sini, apakah L kurang dari sama dengan R. Ya, selanjutnya untuk yang saya lanjutkan untuk yang soal latihan praktikumnya. Yang nomor 1, tambahkan kode program untuk menghitung jumlah perbandingan yang dilakukan dengan metode sequential search dan binary search. Untuk yang sequential search seperti ini, dimulai dari include studio H, studio ball, titik H, lalu kita define maksimal array-nya 10, define max itu 10, lalu kita deklarasikan integer data max itu ya seperti ini datanya. Jadi dari 12, 35, 9, 11, 3, 17, 23, 15, 31, 20. Ini kita samakan dengan yang binary agar bisa dibandingkan ya. Lalu untuk function dari sequential search, kita masukkan inputan nilainya integer x, lalu integer pointer dari jumlah perbandingan. Lalu kita definisikan integer i sama dengan 0, mulai dari 0. Lalu kita definisikan bool ketemu sama dengan false. Lalu jumlah pointer, jumlah perbandingannya sama dengan 0. Lalu di sini ada while, tanda seru ketemu atau selain ketemu yang berarti true.
dan I kurang dari max. Lalu di dalamnya ada pointer jumlah perbandingannya bertambah ya, atau increment. Lalu if data ke I sama dengan X, maka kita ubah ketemu sama dengan true. Maka di sini jadi false ya, jadi datanya langsung berhenti. Yang lain dari ketemu atau selain ketemu jadi false, maka tidak sama dengan true, maka datanya programnya langsung berhenti. Jika else, maka I++ atau kita cek elemen selanjutnya. Lalu jika if ketemu atau hurufnya ditemukan, maka return I, atau kembalikan nilai I-nya. Lalu jika tidak atau else, maka return -1. Lalu di sini ada integer main-nya atau fungsi main-nya. Kita definisikan integer I, integer kunci, integer jumlah perbandingan. Lalu printf datanya. Lalu ada lagi cover I sama dengan 0, I kurang dari max, I increment. Lalu printf %d data ke I, printf kuncinya, scanf, %d, and kunci. Lalu kita definisikan integer ketemu, lalu sama dengan sequential search, atau kita pakai fungsi sequential search-nya dari inputan kunci dan alamat dari jumlah perbandingannya, n jumlah perbandingan, karena kita pakai pointer. Lalu if ketemu atau return dari ketemu ini lebih dari sama dengan 0, maka printf data ditemukan pada posisi %d ketemu, maksudnya posisi ketemunya, atau yaitu kalau jika else, maka data tidak ditemukan. Lalu printf jumlah perbandingannya ada berapa dari yang sebelumnya ya. Kita panggil jumlah perbandingannya return 0. Nah, di sini ada outputnya, ya, datanya udah sesuai seperti yang dideklarasikan. Ini misal saya inputkan kuncinya sama dengan 11, maka data ditemukan pada posisi ketiga 0, 1, 2, 3. Lalu jumlah perbandingannya sama dengan 4. Lalu untuk yang binary search, dimulai dari input studio H, input studio bool, H. Lalu sama seperti tadi ya ini. Lalu kita tambahkan void tukar dengan inputan integer pointer A dan integer pointer B. Lalu kita definisikan integer temp atau patokannya. Lalu ini ada fungsi tukarnya, temp sama dengan pointer A. Lalu pointer A kita ganti dengan pointer B sama dengan temp atau patokannya. Lalu ada fungsi void sort dengan inputan integer L dan integer R, kiri dan kanan. Lalu kita definisikan integer I, J, dan X. Lalu X ini sebagai median sama dengan data, ya ini datanya dalam kurung L tambah R dibagi 2, I-nya sama dengan L, IJ sebagai R atau sisi kanan, I sebagai L atau sisi kiri. Lalu while I kurang dari sama dengan J, lalu di sini ada while lagi. Di dalam while ini, while data I kurang dari X, maka I-nya plus atau increment atau maju dia. Lalu while data J lebih dari X, maka J-nya decrement atau dia mundur. Lalu if, ada if lagi, I kurang dari sama dengan J, maka tukar alamat dari data I dan data J.
I-nya plus plus dan J-nya min-min atau dekreman. Lalu ada if lagi, if L kurang dari J, maka quicksort L, J. Lalu if I kurang dari R, maka kita quicksort atau kita urutkan seperti tadi, I, R. Lalu di sini ada function binary search-nya, inputan integer X, lalu integer jumlah perbandingannya, pointer jumlah perbandingan. Lalu ada definisikan integer L sama dengan 0, integer R sama dengan max atau kapasitas maksimum min 1. Lalu integer M dulu ketemu sama dengan false, tadi jumlah perbandingannya 0. Lalu while L kurang dari sama dengan R dan ya seperti tadi selain ketemu, kita definisikan di dalam while ini M sama dengan L tambah R bagi 2, jumlah perbandingannya plus plus increment. Lalu if data ke M sama dengan X, ketemunya berubah jadi true seperti tadi. Lalu else if X kurang dari data ke M, maka R-nya M-1, R-nya itu sama dengan M-1, median kurangi 1. Lalu jika tidak itu atau else, maka L sama dengan M plus 1, median plus 1. Lalu jika if ketemu, maka return M, jika else return 1. Dan ini untuk integer main-nya atau fungsi main-nya, integer I, kunci jumlah perbandingan. Kita tampilkan datanya di sini, data sebelum diurutkan. Lalu kita quick sort datanya 0, max min 1. Dari 0 sampai max min 1. Lalu di sini ada datanya setelah diurutkan. Ya seperti ini, for I sama dengan 0, I kurang dari max, increment, kita tampilkan. Lalu kita inputkan kuncinya, scanf, n kunci. Lalu kita definisikan integer ketemu sama dengan kita masukkan ke binary search dengan inputan kunci dan jumlah perbandingannya. Lalu jika if return-nya lebih dari sama dengan 0, maka printf data ditemukan pada posisi %d, kita panggil ketemunya di posisi mana. Jika else, maka printf data tidak ditemukan. Lalu printf juga jumlah perbandingannya ya, seperti ini. Ini ada outputannya, data sebelum diurutkan seperti ini, setelah diurutkan menjadi urut seperti ini. Kalau saya misal inputkan kuncinya sama dengan 11, maka data ditemukan pada posisi 2, jumlah perbandingannya sama dengan 3. Ya, ini menandakan bahwa perbandingan dari binary search lebih sedikit ya dari yang sequential search. Ya, lanjut ke nomor 2, kita bandingkan kinerjanya antara sequential dan binary. Berdasarkan hasil percobaan dengan kunci pencarian 11, metode sequential search memerlukan 4 kali bandingan untuk menemukan data, karena proses pencarian dilakukan secara berurutan, jadi masing-masing data dibandingkan satu persatu urut mulai dari elemen pertama hingga data ditemukan. Sementara itu, metode binary search hanya memerlukan 3 kali perbandingan karena data yang telah diurutkan dibagi menjadi dua bagian dulu pada setiap iterasi, sehingga ruang pencarian menjadi lebih kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa binary search lebih efisien dibandingkan sequential search, tentu saja dalam hal jumlah perbandingan, terutama ketika jumlah data yang dicari semakin banyak dan data telah berada dalam keadaan terurut. Lalu yang nomor 3, implementasikan prosedur untuk menyiapkan data sebelum dan sesudah data kunci
Tata prosedur untuk menghapus data kunci pada tugas pendahuluan. Ya, di sini saya menggunakan sequential search saja supaya lebih mudah. Lalu untuk fungsi penyisipan data sebelum data kunci, dimulai dari void, sisipkan sebelum, ya namanya sisip sebelum, dengan inputan integer kunci dan integer data baru, lalu deklarasikan integer posisi sama dengan ya sequential search, ya akan menggunakan sequential search dari kunci, lalu integer if, lalu jika if posisi sama dengan min 1, posisi sama dengan min 1, maka data kunci tidak ditemukan. Saat posisinya itu di min 1 atau kurang dari 0, maka data tidak ditemukan. Else if, apabila jumlah data melebihi kapasitas maksimumnya, maka printf array penuh dan tidak dapat disisipkan data lagi. Lalu else, ada fungsi for dengan kondisi i sama dengan jumlah data, i lebih dari posisi i dekreman, maka data ke i sama dengan data i min 1. Lalu data dari posisinya sama dengan data yang baru, jumlah datanya plus. Lalu printf data hasil berhasil disisipkan sebelum data kuncinya. Untuk penyisipan sesudahnya, kita namakan sisip sesudah dengan integer dan inputan integer kunci dan integer data baru. Di sini ada definisikan integer posisi sama dengan fungsi sequential search dengan inputan kunci, lalu integer if, lalu if posisi ya sama kayak tadi. Lalu kalau di sini jika if for i sama dengan jumlah data, kondisi i lebih dari posisi plus 1, i dekreman, data ke i samakan dengan, kalau kita ganti dengan data i min 1, lalu data posisi plus 1, atau posisi data kuncinya plus 1 sama dengan data baru, lalu jumlah datanya juga bertambah. Printf data hasil disisipkan sesudah data kuncinya. Lalu untuk fungsi menghapus data kunci seperti ini, kita namakan hapus data dari kunci, lalu integer posisi sama dengan posisi sequential search dengan inputan kunci, kita ambil posisi dari kuncinya. Lalu integer if posisi i 1 seperti tadi, kalau ini i plus 1 ya. Jadi for i sama dengan posisi i kurang dari jumlah data min 1 i increment, lalu data ke i sama dengan kita ganti data i plus 1, lalu jumlah datanya berkurang karena kita hapus datanya, lalu printf data kunci berhasil dihapus. Untuk hasil outputnya seperti ini, dimulai dari yang sip sebelum data kunci, datanya, lalu menu operasi datanya, kita pilih menu 1, masukkan data kuncinya 3, masukkan data barunya 12, ya, jadi 12 ini berada di sebelum 3. Lalu jika sesudah data kunci, maka coba ini masukkan data kunci 20, data barunya 13, maka angka 13 akan di 20 di samping kanan atau setelah yang 20. Lalu jika opsi 3 atau hapus, maka angka 15 ini akan terhapus dari array-nya. Selanjutnya untuk yang nomor 4, implementasikan pencarian data pegawai pada tugas pendahuluan dengan ketentuan metode pencarian dapat dipilih, lalu pencarian dapat dipilih berdasarkan NP, nama dan gabungan keduanya.
Melakukan struktur data array, lakukan penyimpanan data sebelum dan sesudah data kunci, serta penghapusan data kunci. Ya, untuk yang nomor 4 ini saya menggunakan metode sequential search saja. Lalu pencariannya dapat saya pilih berdasarkan NIV saja. Lalu sini ada code-nya, kita definisikan struct-nya dulu dengan nama pegawai, dengan struct yang berisi integer NIP, nama, alamat, golongan. Lalu kita definisikan struct pegawai dengan kapasitas data max. Ya, data max-nya 20, tapi saya isikan 5 dulu. Ya, ini datanya ada NIP, nama, alamat, dan golongan. Lalu kita definisikan integer jumlah data sama dengan 5, karena awalnya 5 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat function dari sequential search NIP-nya dengan inputan NIP tentu saja dengan deklarasi integer i pada for loop i sama dengan 0, i kurang dari jumlah data, i plus plus, lalu if data ke i dot nip sama dengan nip yang dicari, maka return i, jika selain itu maka return min 1. Lalu di sini ada void sisip sebelumnya, kurang lebih sama seperti tadi. Ada i, di sini ada tampilannya, masukkan nip, nama, alamat, golongan. Dan sama seperti tadi, data di posisi apa akan diganti dengan data baru, jumlah datanya plus plus. Printf data berhasil disisipkan sebelum NIP, kita panggil NIP kuncinya. Lalu ya ini ada tambahan ya untuk menampilkan data aja, function buat menampilkan data. Integer i, printf, ya printf biasa, data pegawai. Ya seperti ini for loop bisa minimal, i kurang dari jumlah data, i plus plus. Untuk menampilkan ya masukkan data yang kita deklarasikan sebelumnya yang 5 itu. Yang ini. Lalu jika ada perubahan juga dia bisa mengikuti perubahan itu. Lalu di sini ada void receive sesudah atau sesudah data kuncinya. Kita panggil struct pegawai sebagai data baru dengan nama baru data baru. Posisi, koma i, lalu posisi sama dengan posisi dari NIP kuncinya, kita panggil sequential search NIP. Ya sama seperti yang nomor 3 ya. Bedanya di sini ada printf aja. Nah, seperti ini. Lalu yang hapus data dengan inputan NIP kunci. Kita deklarasikan dulu sama seperti tadi, posisi sama dengan sequential search. Lalu ya sama seperti tadi, jumlah datanya min karena dihapus. Printf data berhasil dihapus. Di sini ada function main-nya, kita deklarasikan integer pilihan, NIP kunci, posisi, lalu do printf ini sisipkan ya buat menginputkan datanya, lalu pilih menu. Jika if pilihan itu 1, maka printf masukkan NIP yang dicari, scanf, posisi sama dengan sequential search, NIP key. Lalu if posisi tidak sama dengan min 1, maka data ditemukan dan sesuai inputan NIP-nya. Lalu jika tidak, maka data tidak ditemukan. Lalu else if, jika memilih pilihan kedua,
Maka printf masukkan NIP kunci sisip. Kita panggil function sisip sebelumnya dengan inputan NIP kunci. Lalu printf data disisipkan, tampilan datanya seperti apa. Lalu else if, pilihan ketiga atau hapus data. Kita printf masukkan NIP kunci untuk mengambil inputan user. Lalu kita masukkan ke function sisip sudah NIP kuncinya. Lalu ya ini tampilannya setelah disisipkan atau dihapus ya, nomor 3. Oh ya, saya salah. Ini yang setelah data kunci, sorry. Kalau yang 4 ini yang dihapus, printf masukkan NIP yang akan dihapus, yang scanf kita masukkan ke function hapus data. printf data setelah dihapus atau setelah penghapusan, kita tampilkan data dengan function tampil data. Lalu else if apabila pilihan 5 maka program selesai, atau jika selain itu maka pilihan tidak valid. Lalu di sini ada while-nya, tidur semua perintah itu atau sesuai pilihan kita. Apabila pilihan tidak sama dengan 5, while kondisi while-nya tidak sama dengan 5, return 0. Nah, di sini ada outputnya. Saya pilih menu ke 1, masukkan P yang dicari 105, ya sesuai ya dengan deklarasiannya. Lalu jika pilih menu 2 maka sisip sebelum NIP kunci. Sekarang NIP kunci, NIP baru, ya saya masukkan nama barunya serta alamat golongan barunya. Kita berhasil sisipkan sebelum NIP 105, maka NIP 106 ya ini terdapat sebelum NIP 105, data 105. Lalu jika kita pilih menu ketiga, yaitu sudah NIP kunci, misal saya masukkan NIP kunci 105, lalu NIP barunya 107 dengan nama alamat golongan baru, dan di sini data berhasil disisipkan sudah NIP 105, dan di sini tampilan sesudahnya. 107 akan terletak setelah 105 ini. Ya, untuk yang terakhir atau function yang terakhir untuk hapus data kunci, pilih menu 4, masukkan NP yang akan dihapus 104. Data berhasil dihapus, maka data ke NIP 104 akan terhapus. Ya, jika saya pilih 5, otomatis program selesai. Untuk yang nomor 5, berikan kesimpulan dari percobaan dari latihan yang Anda lakukan. Berdasarkan percobaan latihan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma pencarian sequential search dan binary search dapat digunakan untuk menemukan data berdasarkan kunci tertentu, namun binary search memiliki kinerja yang lebih baik karena membutuhkan jumlah perbandingan yang lebih sedikit dibandingkan sequential search pada data yang telah terurut. Selain itu, proses operasi manipulasi data pada array seperti penyisipan sebelum data kunci, penyisipan sesudah data kunci, dan penghapusan data kunci dapat dilakukan dengan cara menggeser elemen-elemen array ke kanan atau ke kiri sesuai kebutuhan. Lalu implementasi algoritma tersebut pada data pegawai menunjukkan bahwa struktur data array dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara efektif melalui proses pencarian, penambahan, dan penghapusan data berdasarkan kunci pencarian yang ditentukan. Nah, yang terakhir ada result and evaluation, algoritma sequential search dan binary search berhasil diimplementasikan untuk melakukan pencarian data berdasarkan kunci yang diberikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa binary search memerlukan jumlah perbandingan yang lebih sedikit dibandingkan sequential search yang memerlukan jumlah perbandingan yang pada data yang telah terurut. Selain itu,
operasi penyusupan sebelum sudah data kunci serta penghapusan data kunci pada array masih dilakukan sesuai dengan algoritma yang dirancang sehingga data dapat dikelola dengan benar dan efisien. Ya, jadi sekian dari saya tentang pembahasan tugas searching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.